Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana Mbak kabarnya? Lagi nggak baik nih Pak. Oh, lagi nggak baik ya Mbak. Oke. Oh iya, kita belum kenalan nih Mbak. Mbak, siapa namanya? Mbak siapa? Saya Devi Pak dari kelas 11 IPS 1. Oh, dari kelas 11 ya Mas Yan ya. Satu itu baru lihat muka-muka baru soalnya. Saya baru juga kan pegang kelas 11. Baru lihat Mbak Devi sekarang. Soalnya tahun-tahun kemarin tuh saya pegang kelas 12 terus. Baru tahun ini saya pegang kelas 11. Ya Pak. Oh iya, kelas 11 itu berarti lagi banyak-banyak tugas ya sekarang. Betul Pak, banyak banget tugas untuk persiapan kelas 12 nanti Pak. Ya apalagi bentar lagi kan itu kan ujian akhir semester kan pas itu kan. Iya Itu betul sekali Pak. itu harus sering-sering belajar itu. Pokoknya biar itu biar nilainya bagus. Jangan lupa sembahyang juga itu harus penting. Iya Pak. Begitu. Mbak Devi sebelumnya pernah melakukan konseling? Saya kelas 10 sih Pak, tapi baru pertama kali. Pertama kelas 10, maaf maaf. Kelas 10 ya, berarti udah lumayan lama lah ya Mbak Devi ya. Kalau udah pernah konseling berarti nggak perlu ya saya jelaskan tentang konseling itu apa itu nggak perlu. Iya Pak. Oke, tapi untuk kontrak waktu hari ini kita pertemuan kali ini karena emang dibatasi oleh waktu ya cuman kita dapat waktu 1 kali 40 menit. Jadi nanti kalau seumpamanya kita nggak permasalahan yang kita bahas hari ini belum selesai, belum kelar, kita buat janji lagi untuk ketemu ke depannya biar kita bisa membahas lebih lanjut tentang masalah yang belum kelar hari ini, begitu Mbak Devi ya. Iya Pak, baik siap. Oke, kalau begitu uh, Mbak Devi ini lagi ada masalah apa? Mbak Devi mau cerita tentang apa kali ini datang ke sini? Kok tadi saya tanyain kabarnya kok sedang nggak baik-baik aja tadi katanya. Jadi begini Pak, saya Hmm. itu merasa aneh loh Pak sama teman-teman saya. Aneh gimana ya maksudnya Mbak Devi? Ya aneh sekali Pak, semua teman-teman saya itu kayak ngejauhin saya gitu Pak. Padahal kan saya nggak pernah melakukan kesalahan pada mereka Pak. Saya selalu baik juga pada mereka Pak. Bahkan kalau minta tolong pun, saya selalu memberi mereka imbalan Pak. Sudah berapa lama ya Mbak Devi ya hal ini terjadi ya Mbak Devi? Ya sudah lama sekali sih Pak, tapi kalau puncaknya itu baru semester sekarang Pak. Saya tuh seperti dikucilkan oleh teman-teman saya, Pak. Saya juga kurang tahu tuh salah saya itu apa. Kayak setiap saya bertanya pada mereka tentang salah saya, semuanya tuh nggak ada yang jawab, Pak. Mereka tuh hanya cuekin saya, terus kayak ngebiarin saya sendiri gitu, Pak. Udah lama ya berarti kalau pernah semester ini. Uh, Disucilkan seperti apa ya Mbak itu? Ya dikucilkan lah, Pak. Kayak kalau misal teman-teman nih lagi ngerumpi, terus aku ikut-ikutan nimbrung ngerumpi bareng sama teman-teman gitu, Pak. Saya tuh nggak dianggap ada loh, Pak. Oh, tapi apakah Mbak Devi pernah melakukan kesalahan itu kepada teman-teman Mbak Devi? Atau Mbak Devi Kalau merasa pernah melakukan berbuat salah gitu kepada temannya? kalau saya tuh kayak ngerasa nggak pernah loh, Pak, berbuat salah. Saya tuh selalu baik loh pada mereka. Mereka juga mungkin iri sama saya. Iri Mbak Devi. Maksudnya iri itu gimana ya Mbak Devi ya? Ya itu sih, Pak. Saya kan
anak tunggal tuh Pak. Nah, saya juga berasal dari keluarga yang berkecukupan lah. Jadi mungkin saja mereka tuh iri pada saya Pak. Kenapa Mbak Devi bisa berpikir eh, seperti itu Mbak Devi? Ya jelas lah Pak, saya kan punya segalanya, sedangkan mereka enggak. Apakah menurut Mbak Devi sikap seperti itu sikap yang baik Mbak Devi? Sikap yang mana ya Pak? Saya selalu baik loh pada mereka. Saya akui saya memang sering meminta tolong pada mereka, tapi saya juga memberikan mereka imbalan loh Pak. Ya sikap seperti yang Bapak maksud. Begini, bagaimana nih? Saya mau tanya nih, bagaimana cara Mbak Devi ketika minta tolong pada mereka? Maksud Bapak? Maksud Bapak, coba Mbak Devi peragakan pada Bapak bagaimana cara Mbak Devi biasanya meminta tolong kepada teman-teman Mbak Devi. Ya biasalah Pak, kalau ada yang mau memfotokopikan makalah atau buku gitu, saya akan bilang pada mereka seperti ini, "Sekalian ya fotokopiin buat saya satu." Itu kan biasa Pak. Terus saya juga suka meminta tolong pada teman-teman dekat saya untuk membawakan tas saya. Saya bilang seperti ini, "Bawain tas saya dong," gitu. Tapi kan saya nggak sekedar minta tolong loh, Pak. Saya juga ngasih mereka uang lelahnya, bahkan saya juga sering mentraktir jajan mereka, Pak. Apakah seperti itu yang dimaksud dengan minta tolong Mbak Devi? Di rumah biasanya saya minta tolong juga seperti itu kok, Pak. Itu kan biasa, Pak, seperti yang saya lakukan di rumah. Maksud Bapak, apakah meminta tolong dengan kata uh, apakah meminta tolong tanpa kata tolong itu bisa disebut sebagai permintaan bantuan Mbak Devi? Tapi di rumah biasanya saya meminta tolong itu maaf Pak, tapi di rumah biasanya saya meminta tolong seperti itu Pak. Jadi nggak ada yang protes juga loh Pak. Hmm. Coba nih Mbak Devi bayangkan ya, seandainya uh, Mbak Devi dimintain tolong oleh teman Mbak Devi nih, teman Mbak Devi tersebut misalnya ingin meminta tolong kepada Mbak Devi untuk untuk membawakan tasnya. Lalu teman Mbak Devi tersebut bilang seperti ini kepada Mbak Devi, "Dev, bawain tas saya dong." Nah, apakah Anda mau membantunya Mbak Devi? Tidak sih Pak, saya mungkin akan berpikir 2 kali untuk menolong orang itu meskipun orang itu sahabat saya sendiri. Nah, kita misalkan lagi ya nih Mbak Devi. Nah, misalkan, seumpama Mbak Devi ini mau menolong teman Mbak Devi tersebut membawakan tasnya. Terus Mbak Devi ini, terus teman Mbak Devi ini memberikan uang kepada Mbak Devi. Apa yang Mbak Devi rasakan saat itu? Saya merasa seperti pembantunya Pak. Itulah yang sebenarnya sedang dirasakan teman-teman Mbak Devi sekarang. Nah, mereka hanya ingin Mbak Devi itu berubah dan tidak lagi bersikap seperti itu. Sikap-sikap yang Mbak Devi tunjukkan kepada teman-teman selama inilah. Tapi kenapa mereka nggak bilang langsung pada saya sih tentang salah saya Pak? Mungkin mereka takut ya Mbak Devi ya, mengungkapkan kepada Mbak Devi. Mungkin saja mereka juga ingin Mbak Devi itu melakukan perubahan dari diri Mbak Devi sendiri. Terus mereka ingin Mbak Devi menyadari semua kesalahan yang sudah Mbak Devi berbuat. Jadi apa yang harus dirubah pada diri saya ya Pak? Ini Mbak Devi,
Bapak mikir kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana, Mbak Devi. Misalnya nih, kita bisa menyisipkan kata tolong pada setiap permintaan bantuan gitu, Mbak Devi. Bapak contohkan ya, misalkan nih, Mbak Devi ingin meminta tolong untuk mengopikan makalah kepada teman Mbak Devi yang bernama siapa ya? Pina ya mungkin ya. Oke, misalnya Mbak Devi bisa bilang seperti ini. Pina, tolong kopikan juga ya makalah buat saya satu. Nah, itu kan lebih enak Mbak Devi. Nah, sekarang coba Mbak Devi peragakan. Misalnya Bapak adalah teman Mbak Devi nih. Nah, Mbak Devi ingin Bapak membantu untuk mengembalikan buku perpustakaan yang Mbak Devi pinjam. Nah, bagaimana cara Mbak Devi meminta tolong kepada Bapak? Gimana ya Pak? Saya misalkan Bapak itu teman saya ya Pak, yang bernama Danu. Mungkin seperti ini Pak. Danu, saya tidak sempat ke perpustakaan hari ini nih. Bisa minta tolong nggak kembaliin buku aku cuma satu yang aku pinjem di perpustakaan. Nah, bagus kalau gitu. Nah, itu yang seperti yang Bapak maksud tadi itu Mbak Devi. Kemudian satu lagi nih Mbak Devi, pada saat meminta tolong kepada orang lain, orang tersebut tidak selalu menginginkan imbalan materi gitu Mbak Devi. Materi berupa uang atau apalah itu. Tidak semuanya. Ada juga yang dengan kita mengucapkan terima kasih, mereka sudah merasa cukup Mbak Devi. Oh gitu ya Pak. Baiklah Pak, saya akan mencoba merubah sikap saya tersebut. Oke, bagus kalau gitu. Kapan Mbak Devi akan melakukan perubahannya? Mungkin setelah konseling ini selesai, Pak. Jadi saya akan minta tolong pada teman saya ketika nanti bertemu teman saya akan langsung memperagakan seperti yang Bapak contohkan tadi. Baiklah, kalau begitu Bapak tunggu bagaimana perubahannya ya Mbak Devi ya. Baik, Pak. Siap. Nah, sekarang bagaimana perasaan Mbak Devi setelah cerita dan menemukan beberapa solusi sedikit dan masukan dari saya juga tadi ada sedikit. Lumayan lah, Pak. Meski saya belum mencoba yang telah diperagakan tadi pada teman-teman, tapi saya merasa lega bahwa ternyata selama ini sikap saya lah yang menyebabkan saya tidak disukai, Pak. Oke, kalau gitu. Kapan kita bisa bertemu lagi Mbak Devi untuk membicarakan perubahan yang bakal terjadi ke depannya? Mungkin minggu depan, Pak. Minggu depan ya. Minggu depan kita ada sekolah sampai Sabtu ya, berarti 6 hari. Hari apa tepatnya, Mbak? Kalau misal hari Senin gimana, Pak? Untuk jamnya sama hari ini. Senin ya, Senin jam hari ini kosong sih saya. Bisa Mbak. Kalau gitu Bapak tunggu ya minggu depan di sini jam sama hari Senin. Oke, Pak. Baik, siap. Oke, terima kasih Mbak Devi sudah mau datang ke ruang PK hari ini. Semoga sukses ke depannya, semoga perubahan yang bakal Mbak Devi lakukan akan diterima sama teman-temannya juga, terus bisa kembali baikan lah. Gitu. Iya, Pak. Sama-sama. Saya juga terima kasih pada Bapak telah membantu saya. Terima kasih banyak, Pak, untuk hari ini. Oke, sama-sama. Oke. Terima kasih Mbak Devi. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam.